Ngapunten Gus niki di daerah mana, Bu? Niki wilayah Penataran, wilayah Kabupaten Blitar, Kecamatan Lego, Desa Penataran. Tentang ini kan ada masjid, terus dekatnya ada makom. Iya, makamnya saya Subakir yang kembali tanah Jawa. Yang numbalin tanah Jawa. Itu secara apa ya? Secara kerohanian ada petunjuk gimana kira-kira? Petunjuknya kok tahu kalau ini makamnya saya Subakir? Kalau penemuannya Saibul Makam itu udah lama, sejak zaman Belanda udah ketemu. Cuma kan waktu pemugaran kan tahun sekitar 70-an 80-an. Pernah dibugar? Pernah. Yang mugar dulu zaman Belanda namanya seorang kiai alim ulama dari Blitar juga, sesepuh Blitar. Jadi dulu dia punya pondok suluhan. Pondok suluh. Iya, Torekotnya Qadiriyah. Qadiriyah Nasab. Jadi kau Mbah Yai Hasan Takdim. Ya. Kerenceng. Ya. Iya, Desa Kerenceng, Kecamatan Lego. Saya dengar itu Gus Dur kesini. Pernah. Yang awal dari putranya Yai Hayat Nganjuk, Gus Ipung. Di situ. Dulu zaman. Mana pendapatnya Gus Dur tentang ini? Kalau Gus Dur sih untuk makam ini ya gimana ya? Gus Dur sendiri juga nggak berani bilang ini atau petilasan atau asli. Cuma Gus Dur di mana-mana makam saya Subakir itu sama dengan aslinya, nggak ada beda. Untuk makam yang satu, soalnya beliau itu ditakdimi para yai alim ulama, para wali-wali yang ada di tanah Jawa. Karena keilmuannya bukan duriannya. Seorang alim ulama itu kan takdim kepada seseorang kalau keilmuannya. Karena keilmuannya bukan karena kelebihan atau apa durian turunan itu. Gimana beliau seorang saya Subakir itu juga cucu Rasulullah kan itu. Seperti itu. Kegiatan biasanya apa? Kegiatan apa Di sini? Kalau di sini sejak tahun 2000-an, alhamdulillah ada kegiatan dari masyarakat sendiri. Ada dulu mulai sampai sekarang, yaitu semaan Al-Quran. Para kabidoh dan bupati itu menghafal sampai alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Kalau malam itu di hari Kamis Kliwon. Kalau malam Jumat Leginya, malamnya ada Jibril Wafilin, kegiatannya dari almarhum Gusmi. Dulu yang buka di sini Gus Abud sendiri. Makamnya kok ada rupanya itu mungkin ada apa orang? Kalau di sini untuk saya Subakir itu banyak versi. Untuk beliau semuanya dirangkul. Nggak peduli itu orang Jawa, orang Islam, atau orang Kristen, Katolik, Nasrani, atau Konghucu, Buddha, Hindu. Karena bagi mereka yang selain agama Jawa atau Islam itu merasa punya hutang budi. Tanpa lantaran beliau kita semua nggak bisa menempati tanah Jawa kan. Jadi di sini itu yang kesini bermacam-macam agama, kepercayaan, keyakinan. Makanya saya persilahkan selama sampai mulai saya pegang, saya rawat itu siapapun yang datang ke sini. Sudah berapa tahun dengan di sini? Sudah berapa tahun? Udah lupa. Udah lupa ya. Yang penting kita ngabdi ngawula biar kesini orang rasakan ada ayam tentrem nyaman seperti itu. Ya seperti itu aja. Berarti kalau ketika ada saya Subakir ya, kisahnya tentang Sabdo Palon juga ada. Kalau Sabdo Palon saya juga kurang tahu karena kan gini, kalau beliau dulu datang tanah Jawa kan diperintah oleh Raja Muhammad satu dari negara, ada yang bilang dari Yaman, ada yang dari Turki, ada yang bilang dari Persia. Kejelasan itu enggak banyak cerita sih kalau untuk beliau, versinya banyak. Yang jelas pada waktu itu di tanah Jawa namanya ada Kiai Semar yang membangun tanah Jawa. Zaman dulu kan tanah Jawa itu tanah subur,
makmur Wajinawi, Iya. dipandang dari negara Arab sana. Dan setelah itu katanya tanah Jawa dulu itu jalma moro jalma mati, siapa sing moro mesti mati. Yang Angker. ketiga, iya angker. Kan pada waktu itu belum ada kerajaan kan belum ada. Manusia kan belum pernah terhuni. Katanya yang huni hanya jin-jin, hanya pelayangan seperti itu. Namun setelah dilihat dari luar itu tanah Jawa itu betul-betul subur makmur, betul-betulnya indah, tanah yang istimewa. Akhirnya lah Raja Muhammad itu mencari seorang yang punya keahlian ilmu fisika sama geologi, atau ilmu kalau orang ngaji apa ya, kayak ahli raja atau ilmu falakiyah, hisab, ru'yah kan seperti itu. Akhirnya yang ternyata yang ketemu yaitu yang bisa seorang Syekh. Beliau juga salah satu tutur Rasul. Setelah itu beliau datang, pertama kali beliau datang itu di kan zaman dulu transportasi kan masih air laut. Jadi pertama beliau datang itu dari Jenung Tuban. Di Jenung Tuban ada di wilayah Pertamina. Setelah itu beliau datang lagi keluar dari Jenung, yaitu menuju ke Gunung Tidar. Setelah Gunung Tidar ketemu sama Kiai Semar untuk mengembangkan areal tumbal tanah Jawa itu, biar tanah Jawa itu yang subur makmur jinawi itu biar ditempati umat makhluknya Allah yang juga manusia. Tapi di tanah Jawa itu nggak bisa tempati hanya satu etnis agama atau berbagai macam yang lain, nggak satu apa ya, Boleh satu agama. nggak satu agama juga nggak satu kaum, berarti banyak kaum juga sih. Iya, terus ada kisah dari orang-orang itu katanya ada peninggalan batu apa gitu. Ya sama beliau hanya jejak dulu yang saya tahu adanya ya cuma batu pasujudan. Sekarang ada Tempat sholat ada itu di dalam. oh, di dalam. Ya, sebenarnya di sini sih, ya itu kan baru kembangan kemarin kan. Pada waktu itu apa ya, sebenarnya nggak tersenggol sih bangunan tempatnya pasujudan itu yang di luar sini. Akhirnya kan sama pengurusnya dibongkar. Dialihkan, akhirnya dimasukkan ke dalam. Makanya kemarin saya mau tata lagi yang di luar biar enak orang ziarah, kalau mau sholat ya bisa sholat. Tapi ya sebagian pengurus nggak mau, akhirnya dimasukkan lagi. Ya monggo lah. Berarti ada, maaf ya, ada satu kisah, satu misal orang tawajuh, orang berzikir ketika 40 hari itu kan ada bercak karomah di tempatnya ya. Iya. Kan begitu. Kira-kira gimana? Berarti kalau pindah pun batu tetap di lokasi semula mungkin gitu ya? Iya. Pripun. Kalau batu itu dulunya sebelum dibongkar kan dipindah-pindah. Dulu di timur makam, terus di selatan makam. Akhirnya daripada batu itu enggak begitu ada manfaatnya, enggak dihormati sama orang-orang yang datang ke sini. Kadang enggak buat duduk, buat ngobrol. Ketika tahun 2000 itu kita mencari seorang kiai untuk suruh mencarikan tempat di mana cocoknya si tempat batu itu. Alhamdulillah pada waktu di istikharoi, disolati istikharoh, dapat tempat cocoknya itu waktu itu di baratnya makam. Tetap di luar. Di utaranya mah. Tetap di luar. Yang kecil, yang lama. Alhamdulillah berjalan tahun 2000 sampai 2019 kemarin. 2019 akhirnya bangunannya untuk pasujudan dibongkar sama pengurus. Seperti itu. Saya sudah mengingatkan jangan dibongkar karena apa? Orang yang kesini itu karena ziarah ke makam, bukan karena masjid. Kenapa peninggalan yang begitu bersejarah, seorang alim ulama besar yang membagi tanah Jawa, kita nggak bisa menghormati tempatnya, gitu. Kenapa? Masjid itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan yang mayit. Dan orang kesini bukan karena masjid, tapi karena makam. Seharusnya kita bisa menghormati sejelek apapun tempat makam seorang alim ulama besar itu harus kita hormati. Karena kita menghormati perjuangan beliau. Patut itu dihormati, patut itu didoakan.
sampai kapanpun. Bisa bangun masjid pun Iya. karena perjuangan Beliau, akhir, ya. iya. Nah, Karena peninggalannya orang-orang yang ziarah ke sini akhirnya meninggalkan harta benda, suruh untuk menata tempat yang lebih baik lah, yang itu maksud. Saya sendiri di sini pun juga, jadi ya sering pergeseran dengan pengurus yang lain, karena yang Makaita itu terlalu mementingkan untuk makam orang ziarah, selalu menghormati tempat sejelek apapun makam. kalau menurut jenengan sendiri, kira-kira ada keramatnya tuh di dalam apa masih di semula? Kalau saya ya gimana ya? Ya saya mau duduk di mana ya situ. Karena beliau itu sering hidup di alam, bebas. Dimanapun dia pernah duduk ya di situ. Makanya apa yang dikatakan Gus Dur itu ya betul. Di mana-mana kalau Gus Dur itu pernah ditanya sama orang-orang, terus ini makam, saya sebagian ini makam atau petilasan kan gitu. Oh, kalau untuk kiainya yang satu ini saya nggak berani ngomong ini petilasan atau asli, tetapi di mana-mana ada makam Syekh Subakir itu sama dengan aslinya, nggak ada bedanya. Kalau Yai Husen dulu pernah ada teman-teman ke sana, Gus, di penataran wilayah Legok Blitar itu ada makam Syekh Subakir, itu petilasan atau asli? Wah, itu saya suka. Yai Husen juga nggak berani jawab itu petilasan atau asli, tapi Yai Husen menggambarkan ibaratnya kalau Masjidil Haram itu 1000 watt, di penataran itu bisa 100 watt, bisa lebih. Seperti itu kalau ngomongkan seperti itu tuh Yai Husen. Iya, iya. Ya saya sering juga ngobrol sama santrinya Mbah Elias, romanya Yai Husen. Sering kalau kesini ngobrol sore sampai pagi. Terus orang pinter yang kesini kira-kira siapa? Yang pernah ngasih Banyak saran atau apa gitu loh? Bukan orangnya, bukan namanya ya. Yang ngasih sarannya apa gitu? Maksudnya saran gimana? Saran tentang Syekh Subakir dan batunya lah. Kalau orang-orang yang tasawuf itu jarang sih ketemu dengan saya. Kan selalu saya sering ngilang. Yang penting tempat ini bersih, saya ngilang. Tapi tadi saya bejo ya. Saya tanya siapa yang ngurus, ternyata jenengan dewi. Makanya di sini kalau nyari juru kunci itu sulit. Iya, iya. Tapi yang aku jadi juru kunci banyak. Sudah, yang penting juru rawat gitu yang Yang penting kita di sini niatnya ngabdi, ngawulo, mondok itu aja. Jadi, ya alhamdulillah sering ketemu. Kalau orang-orang itu betul-betul ada kaitan sama Mbak Yai itu sering ketemu. Para Yai ulama itu banyak sih. Durian-duriannya para alim itu banyak. Saya pasti terasa kok. Selang berapa jam dan terasa. Meskipun radiusnya berapa kilo saya terasa. Rasain ini siapa yang akan datang. Jadi biasanya gitu. Berarti saya tadi terasa enggak? Nggak tahu, saya pas repot nyuci, saya kemarin pasti ada waktu itu masih saya ya kaget loh. Saya ini tanya orang yang belum kenal, tanya jenengan tadi, loh kok ternyata jenengan sendiri. Ya, saya kan barusan nyuci piring tadi. Iya. Memang kerjaan saya seperti itu sih. Ya kiranya terima kasih, ngapunten nggih. Sama-sama. Makam Syekh Subakir atau petilasan Syekh Subakir yang ada di Blitar, Jawa Timur. Bu, sadean apa Bu? Niki lho, Yai. Napa? Sadean apa niki? Nggih, nganu toyonipun Mbah Oh, Subakir. nggih. Mendhetung nggih. Peninggalan. Mendhetung pundi to yane? Saking mriki sumber dalam masjid daerah peninggalan. Oh, Insyaallah ngoten nggih. di dalam masjid ini ada sumbernya. Nggih, insyaallah ngoten nggih. Enten, Masih ada sampai sekarang. enten insyaallah nggih. Tapi pun ditutup. Oh, ditutup. Nggih. Terus ini dikemas ngoten. Nggih. Ini buat apa? Insyaallah
gitu untuk minum. Oh. Nggih. Untuk minum terapi, air terapi niki yang kan. Nggih. Oh, ini jenengan piyambak ini. Dalam ini kadane baik, kadane nggih. Raden. Kadane Mbah Sesbagir. Oh, nggih. Kadane takmir nggih. Berapa satu botolnya? Ingkang tanggung kesalewan. Nggih. Nggih. Kurang ngecek sambel, Bang?